Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ulas Asih Klaten. Kali ini saya akan bercerita tentang menaikkan berat badan untuk yang underweight. Jadi teman-teman, berat badan ini ada banyak faktor yang menyebabkan dia tidak bisa naik. Yang pertama adalah karena depresi mengakibatkan tubuh memakai terus energi, memakai terus glukosa sehingga tubuh tidak mempunyai kesempatan untuk menyimpan glukosa. Itu untuk yang makan karbo. Kalau untuk yang low carb, yang dia programnya itu tidak pakai karbo, program mempertahankan berat badannya itu dengan sumber hewani, maka yang harus dilakukan adalah setelah ususnya bagus, maka kita harus memperbaiki hormon kortisol. Satu, usus bagus. Yang kedua, hormon kortisol. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga ini penting banget untuk membentuk massa otot. Mau dia karbohidrat, mau dia low carb, atau dia makan karbohidrat yang sebagai sumber energinya, atau dia sumber hewani sebagai sumber energinya, semuanya sama. Harus menaikkan massa otot kalau pengen gendut. Karena ini kita bahasnya sedang underweight. Underweight itu emang tubuh susah untuk membentuk cadangan makanan. Jadi tubuhnya itu beratnya di bawah standar. Jadi seolah-olah tuh kayak orang sakit gitu. Itu yang bikin orang banyak yang malu kalau terlalu kurus. Untuk yang pakai karbohidrat, satu adalah memperbaiki usus, memperbaiki hormon kortisol. Hormonnya ini tidak bekerja terus-menerus. Hormonnya ini ada istirahatnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada istirahatnya, bekerja terus, otak membutuhkan energi terus, tubuh tidak akan membentuk cadangan makanan. Glukosanya itu habis dipakai buat sumber energi gitu. Yang kedua, karena orang tersebut tidak pernah olahraga beban, jadi tubuhnya tidak mampu membuat massa otot. Massa otot itu terbuat kalau ada olahraga beban aja. Misalkan push up, kemudian plank, nge-gym, barbel. Itu kalau olahraganya aerobik, olahraganya lari, olahraganya jalan kaki sih nggak terlalu ini ya. Lari itu kan otot kakinya ke ini banget ya. Nah itu nguras energi tuh. Dan massa ototnya susah untuk terbentuk. Bisa terbentuk massa otot di kaki kalau larinya itu nggak terlalu yang nguras energi. Jadi waktunya tuh dibatasin. Dan itu ada ahlinya. Jadi emang bagus banget konsultasi dengan ahlinya, bagus banget konsultasi dengan trainer yang berhubungan dengan menaikkan berat badan dan massa otot. Datangin tempat-tempat gym untuk konsultasi, pastikan dikawal sama keluarga ya, karena kita akhwat, jangan pergi sendiri. Konsultasi, kemudian olahraganya itu apa, mereka juga biasanya alat-alatnya lengkap untuk menaikkan massa otot itu harus seperti apa, dan ada yang ngawasin gerakannya supaya tidak cedera. Kalau mau yang alami, pertama-tama adalah beli barbel yang 1 kilo saja dulu. Walaupun kuat 10 kilo angkat kuat, tapi kalau cedera siapa yang tanggung jawab? Dan kalau emak sudah cedera itu nanti dapur keteteran. Nanti semuanya keteteran, apalagi yang masih punya anak kecil. Lebih baik kalau punya anak kecil tuh lebih bagus anaknya aja yang diangkat, karena sudah terbiasa dari kecil kan, udah angkat 1, 2 gitu, terus angkat begini. Cari gerakan di YouTube, pastikan tidak sampai kelelahan dulu, pastikan pelan-pelan dulu, pastikan kita tidak memporsir otot kita melakukan gerakan yang membuat cedera persendian, membuat cedera otot, membuat cedera tempat-tempat kita yang lain. Kalau misalkan ngangkat ternyata buah hati kita itu badannya besar, kita angkat yang ada lututnya cedera. Kelebihan beban pada tubuh itu yang membuat sendi lutut sakit, yang membuat sendi
ini nih yang atas kaki nih, yang deket tulang pinggul sini nih suka sakit itu karena overweight, karena kelebihan beban. Jadi sendi kita mampunya ngangkat 5 kilo misalkan. BMI itu sudah dituliskan normalnya itu tinggi badan sekian, berat badannya sekian. Kalau overweight artinya kita memberikan beban lebih pada tubuh kita, pada sendi-sendi kita, pada otot-otot kita. Yang terjadi adalah cedera. Makanan bisa mempengaruhi, membuat sakit sendi. Kalau kolesterol kecampur sama gula, terikat, nusuk di sendi, jadi asam urat, nah itu sakit dari makanan. Kenapa sampai seperti itu? Karena kelebihan berat badan, keteken sendinya, akhirnya mampet di situ. Itu masalahnya. Jadi kalau untuk menaikkan berat badan adalah tetap satu-satunya cara olahraga beban. Harus semangat nyari trainer. Kalau misalkan mau browsing di YouTube, di Google silahkan. Mau pakai Play Store tuh ada kan program-program untuk 1 bulan, tapi kan nggak ada yang ngawasin. Nah itu kalau sudah terlalu sudah underweight, udah makan banyak masih under aja, harus satu tadi perbaikin ususnya dulu, kemudian perbaiki mindsetnya dulu, perbaikin program otaknya dulu supaya kortisol tidak berjalan terus menerus, baru naikkan massa otot. Apapun pola makannya, mau karbohidrat, mau low carb, naikkan massa otot supaya nggak terlalu under, beratnya tuh naik. Kalau yang naik itu massa otot jauh lebih nyaman. Kalau yang naiknya itu lemaknya, kondisi lemaknya yang naik, nanti cepet turun lagi saat kita depresi lagi. Kalau massa otot jauh lebih lama dipakainya. Kalau kita emang bener-bener nggak ada makanan masuk, tapi dipakai berpikir terus, dipakai aktivitas terus, ya itu jadinya under juga gitu. Jadi memang harus berurutan gitu. Yang pertama-tama dilakukan apa, kemudian selanjutnya konsultasinya kemana, atau mau dicoba sendiri, pastikan tidak membuat kita cedera. Pastikan kita melakukannya dengan baik, tidak usah dipaksa, nggak usah sok-sokan, oh aku kuat nih sekian, tidak. Pertama mungkin angkat barbel yang 1 kilo itu pertama 5 kali dulu aja, 5 sudah, hari besok baru 10, sudah terbiasa kan? Tingkatkan seperti itu untuk menghindari cedera. Kalau cedera kita sendiri yang rugi, bikin trauma. Aduh aku jadi sakit nih kayak gitu. Akhirnya nggak mau olahraga lagi. Akhirnya tidak mau melakukan gerakan-gerakan itu karena sakit. Dan kalau sakit emang harus dihentikan dulu. Sebenarnya pencegahannya bisa aja sih untuk memar-memar seperti itu, menghindari memar ya, bukan cedera, karena cedera itu murni kesalahan. Tapi kalau memar dengan menggunakan magnesium oil, beli online banyak, mau yang murah yang mahal nggak ada masalah, nggak ada harus berpatokan yang berapa, pakai aja, beli aja. Nah itu sebelum olahraga semprotkan dulu magnesium oil, itu membantu. Untuk gerakan konsultasikan. Kemudian setelah melakukan gerakan yang baik, kalau trainer itu tahu harus konsumsi proteinnya itu berapa agar terbentuk massa otot. Tidak sekedar saya makan telur misalkan, telur segini gak dihitung, kurang maksimal gitu. Jadi setelah melakukan olahraga beban itu asupan proteinnya tolong diperhatikan supaya massa otot terjadi, supaya massa otot terbentuk. Melemahnya massa otot itu yang membuat orang susah sekali untuk naik berat badan lagi. Buat emak-emak yang kerjaannya di dapur aja, nyapu, nyuci, terus anak sudah besar karena jarang makan, kemudian
otaknya dipakai terus mungkin untuk memikirkan sesuatu hal yang namanya punya anak mah pasti ada wae yang dipikirin. Nah itu glukosanya terpakai terus oleh otak, akhirnya under. Semakin under karena dia stuck gitu. Kerjaannya tuh itu aja gitu, nggak ada pekerjaan yang dia itu harus memakai massa otot, dia itu harus memakai kekuatan otot. Misalkan ngangkat, kalau yang punya anak kecil masih mendingan ya, ngangkat anaknya, gendong anaknya, jalan kemana kayak gitu masih mendingan. Tapi kalau yang udah anaknya udah besar-besar, nah ini yang akhirnya massa ototnya itu melemah. Nggak apa-apa, beli barbel yang 1 kilo tuh murah kok. Yang 1 kiloan tuh murah. Kalau misalkan mau langsung beli 2, boleh, bisa langsung kanan kiri, satu-satu pun nggak apa-apa. Kalau pakai botol aqua itu cengkramannya itu terlalu besar ya. Kalau botol aqua yang 1 liter tuh cengkramannya terlalu besar, takut cedera di sendi-sendi ini. Jadi lebih bagus, kalau saran saya tetap beli aja. Kalau mau bikin sendiri dari pipa yang kemudian, jadi botol 2 diisi semen, kasih pipanya yang sesuai dengan tangan kita, jangan yang terlalu besar kayak gini, itu bahaya. Jadi pastikan menghindari cedera. Kalau sudah terbiasa tadi 5, 10, besoknya 20, sendinya sudah terbiasa, sendinya sudah mulai memahamin, oh sendi saya udah bagus nih gitu. Nah, tambahin sampai berasa pegel di lengannya. Terus jangan kaget kalau nanti lengannya besar, gak ada masalah lengan besar, yang penting pinggangnya kecil. Karena lengan besar itu kalau kita emang latihan beban, artinya massa otot terjadi ya di situ. Kalau pinggangnya lebar, nah ini yang masalah. Pinggangnya lebar artinya likopen dari liver itu banyak terbentuk di situ. Liver itu menyimpan likopennya di liver itu dari mana? Dari gula buah, dari fruktosa aja. Kalau kita kebanyakan makan buah, bisa dipastikan pinggangnya besar. Bisa dipastikan. Dengan tidak makan buah, diganti dengan bone broth, karena mikronutrisi yang ada di buah itu nggak beda jauh sama yang di bone broth. Malah kalau untuk kalsium dan potasiumnya bone broth lebih menang, lebih unggul, lebih maju ke depan untuk kalium, potasiumnya. Kalau untuk vitamin A dan sebagainya kita bisa ambil dari hati. Zat besi bisa ambil dari hati. Terus zat-zat lainnya bisa ambil dari daging. Jadi jangan ketakutan kekurangan nutrisi saat tidak mengkonsumsi buah. Kalau buang air besarnya seperti apa kalau tidak mengkonsumsi buah? Gantikan saja dengan kefir atau yogurt. Beli di supermarket itu ada yang merek Biocool. Broadcast dari WhatsApp itu membuat yogurt diperbanyaknya itu dari 200 ml Biocool ditambah 1 liter susu murni. Kalau bisa sih yang diperes langsung itu, kemudian dipanasin suhu 80, sudah dingin baru campurkan yogurtnya, masukkan toples, ditutup saja supaya terjaga, kemudian dibungkus lagi pakai kain gitu supaya gelap. Udah, itu bisa jadi solusi untuk memperlancar buang air besar. Satu lagi memperlancar buang air besar kemarin kita udah bahas, yaitu kopi. Kopi itu membantu, salah satu manfaat kopi adalah membantu mengeluarkan toksin. Feses itu toksin. Tapi kalau makannya sumber hewani itu memang ampasnya dikit. Jadi kalau sudah terbiasa makan sumber hewani, walaupun lancar tiap hari nggak bakalan banyak. Kecuali ditambahkan dengan makan sayur. Apakah low carb boleh makan sayur? Boleh. Ketogenik itu makan sayur. Kalau ketofastosis dia bertingkat. Ketogenik makan sayur kapanpun, dia nggak ada jam fasting. Kalau ketofastosis lebih ke puasanya diperbanyak. Puasanya itu nggak harus puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa kalau nggak ada makanan gitu. Nggak seperti itu. Jadi puasanya mengatur jam makan. Jam makannya itu mulai paling cepat itu jam 12 siang baru makan.
Kalau sudah terbiasa nanti, kalau sudah terbiasa minum air putih sama kopi aja, nggak makan sampai jam 12 malam sampai besoknya nggak ada masalah. Karena banyak teman-teman yang ketofastosis itu water fasting. Walaupun tidak disarankan, itu nggak disarankan water fasting itu karena harus pengawas, ada pengawasnya, ada konsultannya, ada teman-teman yang membimbingnya, baru bisa water fasting. Dan itu untuk orang-orang khusus aja, orang-orang tertentu yang punya penyakit berat biasanya. Kalau yang biasa-biasa aja nggak ada penyakit mah nggak usah water fasting, cukup dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa kalau nggak ada makanan, kemudian mengatur jam makan, dari pagi-pagi ngopi dulu, siang baru makan sekitar jam 12, seminggu bisa turun berat badannya banyak, nggak kekurangan nutrisi. Apalagi kalau rajin minum bone broth. Untuk pembikinan bone broth silahkan di Welas Asih Klaten sudah ada cara membuat bone broth. Kalau kita mengistirahatkan pencernaan, badan enteng. Badannya enteng kalau kita mengistirahatkan pencernaan. Walaupun kita nggak makan tapi aktivitas tinggi pagi, ngopi, kemudian minum kaldu untuk ngasih nutrisi jantung. Habis itu olahraga, rasakan. Semakin banyak gerak, badannya semakin enteng, badannya semakin enak. Siang aktivitas tinggi, jam 8 malam selesai makan, jam setengah 9 sudah baca doa mau tidur, sudah zikir, jam 9 sudah pules, jam 2 bangun pipis. Lanjutkan aktivitas masing-masing, kalau lagi nggak head ya mungkin sholat ya, sholat tahajud dan sebagainya. Kalau memang bisa tidur sebentar, tidur lagi, sebelum subuh bangun. Kok ngantuk banget nih subuh, kasih kopi. Siangnya ngantuk nih, jam 12 habis makan siang gitu kan. Minum kopi lagi supaya tetap aktif, lakukan aktivitas. Kenapa aktivitas siang itu wajib? Supaya tubuh itu bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwal sirkadian tubuh itu. Kenapa makan jam 12 siang? Supaya auto pagi, perbaikan tubuh, sel-sel yang rusak, mengeluarkan toksin, mengeluarkan pestisida yang masuk ke tubuh, mengeluarkan apa tuh yang kita serap itu, oksigen kan masuk, kemudian ada polusi. Itu supaya mampu tubuh kita mengeluarkan itu, harus diistirahatkan dulu pencernaannya, energinya biar buat mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang terbawa masuk secara tidak sengaja. Kalau kita sedang baik-baik aja, kita sedang ada di rumah, polusi udaranya bagus, sedang tidak melakukan aktivitas yang membuat cedera, akhirnya tubuh memperbaiki sel yang rusak yang dulu pernah kita rasakan. Misalkan yang punya sakit mah lambungnya, lambung itu kan kayak anduk gitu ya, ujung-ujung anduk ini kadang-kadang lecet. Ini tubuh mampu memperbaiki saat kita tidak mencerna. Yang pernah infeksi kandung kemih, waktu hamil biasanya suka ada ya, yang perempuan tuh infeksi kandung kemih, pasti ada masalah tuh di kandung kemihnya. Nah, tubuh mampu memperbaiki diri. Melahirkannya sesar, karena saya pernah sekali sesar. Jadi saya tahu rasanya orang sesar itu seperti apa, sakitnya seperti apa, karena sesudah sesar saya belum program sirkadian tubuh saya belum tahu caranya bagaimana mengistirahatkan pencernaan supaya bisa memperbaiki diri, saya nggak tahu dulu. Modelnya kan sesar ada yang vertikal gitu, ada yang memanjang gitu, saya yang manjang gitu, dan itu sakit melulu. Dari duduk berdiri tuh cekrik, sakit. Sekarang alhamdulillah sudah membaik karena pertolongan Allah. Namanya orang sakit itu doanya apa? Biar cepat sembuh. Yang namanya orang sakit itu minta pertolongan sama siapa? Sama Allah. Datanglah itu pertolongannya melalui dapat wabrian ilmu-ilmu tentang sirkadian tubuh, tentang autopagi, tentang makanan yang bagus biar memperbaiki diri itu apa. Itu bukan sekonyong-konyong datang jelek kita dapat ilmu, enggak. Bisa jadi itu jawaban doa. Jawaban doa yang saat kita tuh sakit, berdoa sampai nangis-nangis, sujud, ya Allah kenapa saya sakit melulu, ya Allah kenapa ini saya sakit, saya nggak tahu masalahnya tuh di mana.
Mau curhat sama siapa? Saya nggak ngerti. Allah kasih, berdoa sungguh-sungguh sama Allah, dikasih tuh. Akhirnya baca materi dari Sahibah, ketemu ketofastosis. Akhirnya belajar lagi, oh kalau makan buah aja tuh seperti apa, kalau banyakin sayuran tuh seperti apa, dan saya cocoknya banyakan sumber hewani. Dan saya nggak masalah kalau misalkan 1 minggu itu saya makan jando aja, makan lemak aja, makan tetelan aja, makan ini, saya nggak masalah. Tapi kalau saya mencoba makan lagi karbo, pingin tahu rasanya nih, saya makan pagi aja, nggak usah nasi, pisang. Pisang itu karbohidratnya ada, glukosanya ada. Untuk saya nggak cocok. Lebih bagus kalau saya lapar pagi-pagi ceplok telur. Ternyata itu bagus buat saya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, silahkan cari sendiri apa yang paling bagus. Teknik semuanya banyak, terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yang seperti saya boleh, silahkan masuk ke grup Ketofastosis Indonesia, silahkan masuk ke Sahibah, silahkan masuk ke grup-grup yang memang belajar tentang itu. Jangan bosen baca, upgrade terus ilmunya, biar kita tahu enzim apa aja yang dikeluarkan saat kita makan, biar kita tahu sirkadian tubuh itu prosesnya seperti apa, autopagi itu seperti apa, semangat itu bagaimana, menjalin ukhuwah, saling menyemangati untuk ibadah. Ibadah itu ternyata juga mempengaruhi kortisol ya. Saat kita tenang, kortisol anteng, nggak ada masalah. Energi terpakai secukupnya. Siang telur 2, terus ngemil santan sama telur dipanggang. Malamnya tutup makan pakai ayam. Sehat. Ayam itu 1/4 kilo, kalau di warung tuh 11.000, kadang ada yang 10.000 makan malamnya. Siangnya telur. Santan itu santan kara, sun kara itu harganya 3.500. Telur 1 berapa? Tergantung, kan beda-beda telur harganya turun naik terus, fluktuatif terus. Sekarang lagi 19.000, kadang 28.000, kadang 30.000. Asli ngirit. Dibanding pagi-pagi sarapan nasi uduk 10.000, nasi uduk pakai telur. Nanti jam 11 sudah lapar ngemil, gorengan 5.000. Nanti jam 2 siang makan nasi padang 25.000. Nanti jam 4 ngemil lagi, beli martabak 12.000. Nanti malam makan lagi nasi warteg misalkan 15.000. Banyak banget ya pengeluarannya. Dan itu tubuh kita sudah berlebihan tuh kalau kayak gitu, berlebihan makannya, lelah banget. Itu yang saya rasakan dulu, yang saya rasakan sekarang ya gitu, badan jauh lebih enteng. Nah itu yang bikin saya semangat untuk berbagi. Ini loh, ada loh cara makan yang efektif, yang gak berlebihan, yang gak kebanyakan, bikin makin sehat ada. Tapi kalau misalkan mau bertahan dengan karbohidrat pun gak ada masalah. Toh itu makanan halal. Setiap orang tuh punya kemampuan tubuh yang berbeda-beda. Kenyataannya orang ada kok yang makan karbohidrat gak berlebihan. Pagi-pagi dia juga ngopi, ngopinya juga manis. Ya silahkan aja, gak dosa karena makanan halal. Saya punya tetangga itu badannya nggak bisa gede, ternyata dia pagi-pagi ngopi, ngopinya juga manis. Dia kenyang sampai jam 2 siang baru makan nasi, karena dia terbiasa dengan sedikit makan nasinya sedikit, ayamnya sedikit. Nah kalau pingin naik berat badannya mau nggak mau ya harus diprogram, makannya dirubah dengan protein, kemudian proteinnya dimaksimalkan, jangan dicampur sama karbohidrat, terus latihan beban supaya berat badannya bisa naik. Kalau mau naikinnya pakai karbohidrat bisa nggak? Bisa aja. Ya diprogram. Karbohidratnya nanti belakangan. Makan dulu protein, proteinnya terserap dengan sempurna, tercerna dengan sempurna, memperbaiki sel-sel yang rusak, memperbaiki usus dan sebagainya, baru makan karbo sesuai porsinya. Habis itu selang 2 jam makan lagi, ngemil lagi. Lama-lama juga naik berat badannya. Tapi kuncinya satu adalah
pastikan ususnya baik dulu. Yang kedua, pastikan otak tidak bekerja terus-menerus akibat depresi dan kortisol naik. Tapi kalau masih aja males makan mual, nah itu udah ciri-ciri kortisolnya bekerja terus, otaknya bekerja terus, jatuhnya itu udah depresi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon maaf bila ada khilaf, mohon maaf kalau misalkan kalimatnya kurang tepat. Mohon kritik dan saran, masukan, komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk banyak teman-teman kita yang pengen langsing, pengen gendut. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.